Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yakthuru manhu wa yasa' wa kullu iradatihi ala kulli khalqin la yumkinu ala yaqa' li'annahu khairul khulaq was sunnah. Ya man yara ma fid damiri wa yasma' antal mu'addu li kulli ma yutawaqqa. Ya man ilayhi al-mushtaka wal mafza' umnun alaina fa innal khaira indaka tujma'. Semua salatan wa tasliman alaika ya Rasulullah wa ya Habiballah wa ya syafi'al khalqi indallah la syafa'ata illa syafa'atuka fashfa' bila salatin alaika fadda'a wa tutusba' wal a'malu tuqaf wa la turfa' amma ba'du. Yang kami hormati seluruh jajaran pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, wabil khusus Kiai Mutawakkil Allah dan seluruh dosen-dosen di Universitas Zainul Hasan Genggong, wabil khusus Dr. Aziz Wahab. Dan tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ustazah Puput Lestari, dan tidak lupa pula seluruh teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam senasib seperjuangan. Baik, kami atas nama Isam Al-Farizi izin menyampaikan atau izin menyampaikan sebuah hadis, ayat Al-Quran dan qaul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan tauhid dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Artinya, Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada yang berhak disembah selain Dia, dan juga Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Yang kedua, keutamaan tauhid dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannata. Barang siapa yang di akhir perkataannya nanti berupa lafaz la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, keutamaan tauhid dalam qaul ulama. Allahu dzul uluhiyati wal ma'budiyati ala khalqihi ajmain. Allah adalah pertuhanan dan peribadahan semua makhluknya, atas semua makhluknya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Keutamaan basmalah dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Artinya, sesungguhnya surat itu dari Nabi Sulaiman alaihissalam, dan isinya adalah dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Quran surat An-Naml ayat 30. Yang kedua, keutamaan basmalah dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. La wudu'a liman lam yadhkurismallahi liman lam yadhkurismallahi ta'ala alaihi. Artinya, tidak ada wudhu bagi seorang yang tidak menyebutkan asma Allah di dalamnya. Hadis riwayat Abu Daud. Keutamaan Al-Quran dalam ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, dan tidaklah Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, dan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua adalah keutamaan Al-Quran dalam hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Rasulullah bersabda bahwasanya sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Quran.
hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang ketiga adalah keutamaan Al-Quran dalam qaul ulama. Kana Syafi'iyyu yahtimul Qur'ana fi syahri Ramadan sittina khamsatan. Sittini khutmatan. Artinya Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan hadis dalam Al-Quran. Kama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Artinya, dan tidaklah apa yang diucapkan menurut keinginannya, tiada lain dia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran surat An-Najm ayat 3 sampai 2. Keutamaan hadis dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Man hafidho ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'asallahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama, rawahul Khatib al-Baghdadi. Artinya, barang siapa yang hafal 40 hadis dari perkara agamanya, maka Allah akan bangkitkan ia pada hari kiamat kelak dalam kelompok fuqaha dan ulama. Hadis riwayat Al-Khatib al-Baghdadi. Keutamaan hadis dalam qaul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabaru lugotan al-khabaru wan naba wa jam'uhu akhbarun wastilahan muradifun lil hadis. Khabar artinya wara atau berita, untuk jamaahnya adalah akhbar, dan menurut istilah khabar adalah sama dengan pengertian hadis. Keutamaan aulia dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih. Keutamaan aulia di dalam hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala man adali waliyan qad adzantuhu bil harbi. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan perang terhadapnya. Keutamaan aulia dalam qaul ulama. Fakullu man kana mu'minan taqiyya kanallahi waliyya. Setiap orang-orang yang beriman dan bertakwa, dia adalah wali Allah. Dari Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyah. Keutamaan ulama dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amana minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Keutamaan ulama dalam hadis. Al-ulama'u warathatul anbiya, rawahu Tirmidzi. Ulama adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Tirmidzi. Keutamaan ulama dalam qaul ulama. Laulal ulama'u lasoron nasu mislal bahaim. Jika tidak ada ulama, maka manusia bagaikan binatang. Sayyid Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan tawasul dalam ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilal wasilati wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah sebuah perantara dan sampai kepada Allah, dan berjihadlah kalian di jalannya. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Quran surat Al-Maidah ayat 35. Keutamaan tawassul di dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innahu lam yanzil bala'un illa bidanbi wa la yukshafu illa bitaubatin fatawajjahul qaumu bi ilaika limakani min nabiyyika ila akhirih. Artinya, ya Allah, sesungguhnya malapetaka itu tidak turun kecuali karena dosa dan tidak akan disirnakan melainkan dengan taubat.
Kini kaum muslimin bertawassul kepadaku untuk memohon kepadamu karena kedudukanku di sisi nabimu. Hadis riwayat Az-Zubair bin Bakar. Keutamaan tawassul dalam kaul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fir rijli idza hudirat anil haisimi Hanasin qala kunna inda Abdullah ibni Umar radhiyallahu an fa khudirat rijluhu fa qala lahu rajulun udkur ahabban nasa ilaika ya fa qala ya Muhammad fa ka'annama nasita min iqal. Fasal tentang kaki terkena mati rasa dari Haisam bin Hanasi. Berkata kami bersama Ibnu Umar, tiba-tiba kaki beliau terkena mati rasa. Maka salah seorang yang hadir mengatakan kepada beliau, sebutlah orang-orang yang kau cintai. Lalu Ibnu Umar berkata, ya Muhammad, maka seketika itu kaki beliau sembuh. Ibnu Taimiyah Al-Halim At-Tayyib. Keutamaan berbakti kepada orang tua menurut ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana imma yablugha indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waqfid lahumā janahad dhulli minar rahmati wa qul rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Artinya Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah satu seorang di antara keduanya atau kedua-duanya mencapai usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan pada keduanya dengan perkataan dan jangan kau membentak keduanya. Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Keutamaan berbakti kepada orang tua menurut hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridul rabbi fi ridul walid wa sakhutullahi fi sakhutul walidain. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Hakim. Berbakti kepada orang tua menurut kaul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya ati abaka wa ummaka wa la tukhalifhuma fi syai'in illa idza amaraka bi ma'siyati maulak. Wahai anakku, taatilah ayah dan ibumu, jangan kau berpaling dari keduanya ketika mereka memerintahmu kecuali dengan kemaksiatan Tuhanmu. Syekh Muhammad Syakir Wisaya. Aman guru dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amana minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya akan meninggikan orang-orang yang beriman kepadanya dan orang-orang yang mempunyai ilmu dengan beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Keutamaan guru dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Tawaddu'u liman ta'allamuna minhu rawahul Baihaqi. Umar bin Khattab berkata, tawaddu'lah kalian terhadap orang-orang yang mengajari kalian. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Keutamaan guru dalam qaul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa min ahlakil mu'minit tamalluk illa fi talabil ilmi. Artinya bukan merupakan kebiasaan adab seorang mukmin dengan merendahkan diri di hadapan orang lain kecuali pada saat sedang menuntut ilmu atau belajar. Imam Ghazali. Keutamaan ibadah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Ibadah dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Dzikrullahi syifa'ul qulub. Rawahu Ad-Dailimi. Artinya zikir kepada Allah adalah obat hati. Hadis riwayat Ad-Dailimi. Keutamaan ibadah dalam qaul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. An-niyatu hiya qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi wa mahaluhul qalbu wa talaffuzuhu sunnatan. Bismillahirrahmanirrahim. Niat adalah bertujuan melakukan sesuatu yang bersamaan dengan pekerjaannya. Tempat niat itu adalah hati dan mengucapkannya itu sunnah. Imam Nawawi.